Usaha terakhir AC Milan gait bek kiri Barcelona. AC Milan dikabarkan masih belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan bek kiri Barcelona, Junior Firpo, sebelum bursa transfer musim dingin ini ditutup. Nama Junior Firpo memang sayangnya akan segera menjadi rekrutan keempat AC Milan setelah Soaliho Meita, Fikayo Tomori, dan Mario Mandzukic mendarat di San Siro Januari ini. Namun alatnya negosiasi dengan Barcelona membuat transfer ini urung terjadi. Firpo masih ditahan oleh Blaugrana karena bisa menjadi aset masa depan. Walaupun untuk saat ini sang pemain belum bisa menggantikan posisi Jordi Alba di skuad utama. Dilansir dari Sport Mediaset, AC Milan juga masih belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan Firpo. Bahkan Rossoneri sudah mengajukan tawaran terakhir untuk Barcelona dan berharap bisa merampungkan transfer sebelum bursa transfer musim dingin ditutup pada 31 Januari nanti. AC Milan mengajukan tawaran peminjaman dengan opsi beli senilai 20 juta euro atau sekitar 343 miliar di akhir masa kontrak. Jika dalam 48 jam sejak proposal diajukan Barcelona tidak memberikan jawaban, maka klub asuhan Stefano Pioli itu akan mengalihkan target ke pemain lain. Salah satu nama yang menjadi alternatif jika AC Milan gagal mendapatkan Firpo adalah bek Marseille, Jordan Amavi. Jordan Amavi sendiri merupakan andalan pelatih Andre Villas-Boas di sektor bek kiri. Namun musim ini ia baru mencatatkan 14 pertandingan di semua kompetisi karena sempat terkena larangan bermain dan kini justru menderita cedera. Pemain berusia 26 tahun itu juga dikabarkan tidak mau untuk memperpanjang kontraknya bersama dengan Marseille. Padahal masa baktinya akan segera selesai pada akhir musim ini. AC Milan kalah dari Inter di Coppa Italia. Stefano Pioli ucap alasannya. Sempat unggul AC Milan dikalahkan Inter Milan di 8 besar Coppa Italia. Pelatih Stefano Pioli pun menyebut kekalahan itu karena kartu merah Zlatan Ibrahimovic. Laga seru tersaji di perempat final Coppa Italia pada Rabu 27 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua tim sekota bertemu memperebutkan tiket ke semifinal yakni Inter Milan versus AC Milan. AC Milan unggul lebih dahulu di menit ke-31. Sepakan dari Zlatan Ibrahimovic dari tepi kotak penalti tidak bisa dihentikan oleh Samir Handanovic. Skor 1-0 untuk Rossoneri bertahan hingga turun minum. Lalu di babak kedua, petaka menimpa AC Milan. Pada menit ke-58, Zlatan Ibrahimovic menerima kartu kuning kedua usai melanggar Alexander Kolarov, sehingga harus meninggalkan pertandingan. Unggul jumlah pemain Inter Milan tampil lebih agresif. Di menit ke-71 melalui peninjauan VAR, wasit menjatuhkan hukuman penalti. Usai Nicolo Barella dilanggar Rafael Leao. Romelu Lukaku pun sukses menunaikan tugasnya sebagai eksekutor. Lalu di injury time, tendangan bebas Christian Eriksen persis di depan kotak penalti meluncur mulus tidak tertahan oleh Ciprian Tatarusanu. Inter Milan pun berbalik menang 2-1 dan lolos ke babak semifinal Coppa Italia untuk bertemu dengan pemenang antara Juventus versus Spal. Seusai laga, pelatih AC Milan yakni Stefano Pioli mengungkapkan kekecewaannya. Sangat mengecewakan tersingkir di sini. Kami peduli pada kompetisi ini, katanya kepada Rai Sport. Ia pun secara tidak langsung menyalahkan Zlatan Ibrahimovic yang membuat AC Milan bermain dengan 10 pemain karena terkena 2 kartu kuning. Performa kami menunjukkan tim kuat yang bisa bertahan dengan baik, tapi sulit melakukannya saat kami kehilangan 1 pemain. Satu-satunya yang tidak berhasil dari rencana kami adalah dengan bermain 10 orang. Situasinya jadi lebih sulit. Lalu kami melakukan pelanggaran naif yang menimbulkan penalti itu. Lanjutnya, ini pertandingan yang sangat seimbang. Satu-satunya perbedaan adalah 1 pemain kami diusir. Jika ini tetap 11 lawan 11, hasilnya masih terbuka dan saat itu kami unggul 1-0. Meski demikian, ia menyebut kartu merah itu muncul akibat hasrat besar Ibrahimovic untuk meraih kemenangan.
Kartu kuning kedua berasal dari hasratnya ikut bertahan dan membantu tim. Dia bisa saja mengerem tindakannya, tapi semua sudah terjadi, pungkas Stefano Pioli. 3 pemain yang bertanggung jawab atas kekalahan AC Milan dari Inter Milan. Bertanding di San Siro dini hari tadi, Inter Milan akhirnya berhasil menyingkirkan AC Milan dalam sebuah pertandingan Coppa Italia yang penuh drama dan tensi tinggi. Saking tingginya tensi pertandingan sampai membuat Zlatan Ibrahimovic harus dikartu merah oleh wasit. Bagi AC Milan, kekalahan ini terasa begitu menyakitkan karena tidak hanya sekedar tersingkir dari Coppa Italia, tapi juga faktor dipermalukan oleh rival sekota. Maklum saja persaingan antara AC Milan dengan Inter Milan akhir-akhir ini sedang meruncing. Hal itu dikarenakan persaingan ketat mereka di papan atas Serie A Italia sehingga membuat tensi derby Milan musim ini terasa lebih panas. Tapi apapun itu, AC Milan harus mengaku kekalahannya akibat buruknya penampilan 3 pemain bintang mereka yang bisa jadi biang kerok. Berikut 3 pemain yang bertanggung jawab atas kekalahan AC Milan dari Inter Milan. 1. Zlatan Ibrahimovic. Sejumlah media di Eropa memberikan rating sangat rendah untuk Ibrahimovic. 90 min sampai memberikan rating 4 saja untuk Ibrahimovic. Bahkan Sempre Milan juga ikut menyoroti performa buruk sang bintang akibat kartu merah dengan rating 5,5. Memang Ibrahimovic adalah pencetak gol pembuka AC Milan. Akan tetapi kartu merah sebagai akibat pelanggaran yang disebut bodoh oleh Sempre Milan membuat Inter Milan di atas angin. Soalnya dengan unggul jumlah pemain, Inter Milan jadi bisa mengejar dan bahkan membalikan kedudukan. Dalam hal ini AC Milan dirugikan dengan Ibrahimovic yang tampaknya tidak bisa mengontrol emosinya. Hal ini juga membuktikan kalau tensi pertandingan derby Milan kali ini sangatlah panas. Sampai-sampai Ibrahimovic kehilangan kontrolnya. 2. Simon Kjaer. Simon Kjaer penampilannya disoroti juga oleh sejumlah media di Eropa. Rating 4 pun diberikan kepada Kjaer yang dianggap mengambil keputusan yang salah sehingga merugikan dirinya dan AC Milan. Kjaer memaksakan diri untuk berduel dengan Alexis Sanchez pada menit ke-16 menyebabkan ia diganjar kartu kuning karena dianggap melakukan pelanggaran yang cukup keras. Selain itu, masalah menjadi runyam ketika Kjaer malah mengalami cedera. Hal itu membuat dirinya harus langsung diganti padahal babak pertama baru berjalan. Tidak adanya Kjaer pun membuat lini pertahanan AC Milan jadi sedikit rapuh. Begitu Fikayo Tomori masuk menggantikannya. Semakin parah jika Kjaer ternyata harus absen cukup lama akibat tindakan cerobohnya melanggar lawan tapi malah jadi cedera. 3. Soaliho Meite. Terakhir ada pemain baru AC Milan, Soaliho Meite yang juga diberikan rating jelek. Rating 4 hingga 5 jadi penilaian sejumlah media Eropa akibat penampilan buruk Meite di laga melawan Inter Milan. Meite sebenarnya berhasil membuat assist bagi Ibrahimovic di babak pertama. Tapi setelah itu, Meite yang bermain mendampingi Frank Kessie sebagai gelandang bertahan malah tampil buruk. Meite berkali-kali berada di posisi yang salah saat AC Milan diserang oleh Inter Milan. Meite berkali-kali berada di posisi yang salah saat AC Milan diserang oleh Inter Milan. Tidak hanya itu, Meite juga disoroti karena beberapa kali harus kehilangan bola sendiri yang membahayakan gawang AC Milan. Tapi pada akhirnya ia melakukan pelanggaran yang membuat Inter Milan bisa mencetak gol. Tapi benefit of the doubt tetap diberikan kepada Meite. Namun ia tetap diminta agar bisa berkembang dengan cepat bagi AC Milan, agar kekalahan lawan Inter Milan tidak terulang. Biang masalah perkelahian Zlatan Ibrahimovic dan Lukaku. Perkelahian antara Ibrahimovic dan Lukaku ini terjadi di laga Inter Milan versus AC Milan yang bertajuk Derby della Madonnina di perempat final Coppa Italia 2020-2021. Dua bintang yang juga sama-sama pernah membela Manchester United itu harus dipisah oleh rekan-rekannya setelah situasi memanas dan tidak terkendali.
Perkelahian memanas di Derby della Madonnina edisi ini sendiri terpantik usai reaksi berlebihan Romelu Lukaku yang menerima provokasi dari kapten AC Milan Alessio Romagnoli. Lukaku dan Ibrahimovic lantas saling beradu kepala sebelum kemudian mereka dipisahkan karena perkelahian menjadi semakin memanas. Namun biang permasalahan perkelahian antara Ibrahimovic dan Lukaku sepertinya tidak hanya karena provokasi yang sebelumnya diberikan oleh Romagnoli. Namun lebih dari itu, ujaran yang keluar dari mulut Ibrahimovic tampaknya memiliki andil besar yang membuat situasi menjadi semakin panas dan tidak terkendali. Dari cuplikan video singkat yang menunjukkan situasi saat perkelahian tersebut terjadi, Ibrahimovic tampak dengan jelas menyebut Lukaku dengan sebutan Little Donkey. Little Donkey sendiri merupakan sebuah kata ejekan yang memang sering digunakan untuk mengejek striker dengan gaya bermain seperti Romelu Lukaku. Selain itu, Ibrahimovic juga diketahui memberikan ujaran pada Lukaku untuk melakukan foto praktik sihir yang lazim di Afrika. Akibat ujaran yang keluar dari mulut Ibrahimovic tersebut, Lukaku diketahui masih terus berusaha untuk mengajak bintang Swedia itu berkelahi. Seakan ingin menuntaskan semuanya dengan baku hantam, Lukaku bahkan ngotot ingin memulai perkelahian saat wasit sudah meniup peluit tanda berakhirnya di babak pertama. Ibrahimovic minta maaf. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengklaim bahwa Zlatan Ibrahimovic telah meminta maaf usai di kartu merah akibat bertengkar dengan bintang Inter Milan, Romelu Lukaku, saat terjadinya Derby della Madonnina pada ajang Coppa Italia. Mengutip laman ESPN, juru taktik AC Milan Stefano Pioli menyatakan bahwa Zlatan Ibrahimovic telah meminta maaf terkait kartu merah. Ibrahimovic telah meminta maaf seperti seorang juara yang hebat. Dia hanya terlalu bernafsu membantu tim, tutur Stefano Pioli. Zlatan bisa saja meredam emosi dan lebih tenang, tapi itulah yang terjadi, imbuhnya. Dan kini harapan AC Milan melaju ke semifinal Coppa Italia pupus setelah kalah dari Inter 1-2.